Dalam konflik di Timor Timur, Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan tempur dari tentara saja, namun juga dari polisi, yaitu Korps Brimob yang memiliki kualifikasi setara dengan pasukan tempur militer, atau biasa disebut sebagai pasukan paramiliter. Pada saat itu, atau ketika Indonesia dipimpin oleh Jenderal Besar Soeharto, kepolisian maupun paramiliter yang berada di bawahnya menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata atau ABRI yang dipimpin langsung oleh Panglima ABRI. Sehingga tidak mengherankan jika pelatihan maupun penugasan mereka layaknya organisasi militer. Banyak perwira top yang lahir dari kepolisian, salah satunya adalah Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andos Yusuf Manggabarani. Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Februari 1953 dan merupakan lulusan Akabri Kepolisian tahun 1975 dengan jabatan terakhir di kepolisian adalah Wakapolri. Ada kisah lucu serta menarik ketika Yusuf bertugas di Timor Timur, yaitu saat menjabat sebagai perwira di Korps Brimob. Peristiwa ini terjadi ketika stasiun TVRI Dili diserang oleh pasukan Valintil yang menjadi sayap militer dari Partai Pro Kemerdekaan Fretilin. Tahun 1975, dunia dikejutkan oleh aksi Indonesia yang melancarkan invasinya ke Timor Portugis atau Timor Timur. Yusuf Manggabarani yang saat itu baru lulus pendidikan polisi lantas segera dikirim ke medan tempur Timor, yaitu sebagai Pama Polda Nusa Tenggara. Belum genap 1 tahun berada di tanah Timor, Yusuf ditugasi menjadi Komandan Peleton 3 Brimob di Sat Brimobda yang difungsikan sebagai pasukan khusus anti gerilya PKO Komando Resor Militer. Selama menjadi Komandan Peleton hingga Komandan Kombi Brimob di tim-tim, Yusuf beberapa kali terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Fretilin. Dan sebagai polisi spesialis daerah konflik, Yusuf tetap ditempatkan di sana hingga cukup lama, hingga akhirnya terjadi peristiwa yang akan selalu dikenangnya. Tanggal 10 Juni 1980, sekitar pukul 1 dini hari, pasukan Fretilin dengan kekuatan sekitar 120 orang menyerang stasiun TVRI di ibu kota Dili, yang kini menjadi stasiun RTTL. 4 orang anggota Brimob yang saat itu menjaga stasiun mati-matian bertahan dari gencarnya serangan pasukan Fretilin. Saking gencarnya serangan di TVRI, suara tembakan terdengar amat jelas dari asrama Brimob. Yusuf yang saat itu sebagai Power of Sat Brimobda Polda Nusra dan tinggal di asrama, lantas terbangun dan segera mengumpulkan para anggota Brimob, sekaligus memberikan pistol kepada istrinya yang juga perwira polisi. Yusuf memperkirakan jika penyerang TVRI hanya berkekuatan 32 orang dengan alat tempur seadanya. Setelah melakukan briefing singkat, Yusuf bersama 16 anggota Brimob mulai bergerak menuju stasiun TVRI. Jarak antara asrama Brimob dengan stasiun TVRI memang tidak terlalu jauh, namun karena jalannya perbukitan yang berkelok-kelok, perjalanan menjadi sedikit lama. Dalam perjalanan ternyata ada sekelompok Fretilin yang bertugas mencegat bala bantuan. Namun beruntung pasukan Yusuf tersebut dapat lolos dari penghadangan. Ketika mendekati stasiun TVRI, kendaraan Brimob berhenti dan Yusuf segera memerintahkan anggotanya untuk naik ke atas bukit. Ketika pasukan Brimob mulai melakukan tembakan, tiba-tiba seorang anggota berteriak, "Hial komandan, senjata kita diguna-guna." "Diguna-guna?" tanya Yusuf kaget. "Tidak bisa meletus komandan," jawab anggota tersebut. Yusuf lantas merayap serta mendekati anak buahnya tersebut. Ia pun sangat marah setelah tahu masalahnya. "Sial apa? Mana magasinnya? Ini belum dipasang," bentak Yusuf. "Siap, salah komandan, belum dipasang," kata anak buahnya yang diiringi tawa dari anggota Brimob lainnya. Sambil tertawa kecil, anak buah Yusuf segera memeriksa senjatanya masing-masing agar kejadian senjata diguna-guna tidak terulang lagi. Cukup logis kalau anak buah Yusuf mengira jika senjatanya telah diguna-guna, karena pada saat itu santer di mana-mana tentang ilmu gaib yang dimiliki oleh Fretilin yang populer disebut lulik. Dalam perkembangannya, pertempuran di TVRI berlangsung cukup lama
karena ternyata pasukan Fredlin jauh lebih banyak dari perkiraan. Ketika fajar mulai menyingsing, Fredlin bergerak mundur dan melarikan diri dari stasiun, hingga akhirnya seluruh area TVRI dapat dikuasai. Yusuf melihat anggota Brimob di pos penjagaan stasiun terluka cukup serius. Bahkan 2 orang sudah sekarat, yaitu Marzuki dan Kelonahak. Dan tidak berapa lama 2 orang yang sekarat meninggal dunia. Yusuf sangat sedih karena Kelonahak yang asli orang Timur Timur baru saja menjadi seorang ayah, dan kini anak tersebut menjadi seorang yatim. Kata-kata terakhir Kelonahak yang diingat oleh Yusuf adalah, "Bapak Bot, maafkan saya Komandate. Saya tidak bisa melindungi Komandate Polis Komando." Tidak butuh waktu lama, berita keberhasilan Brimob merebut TVRI dari Fredlin sampai ke markas besar ABRI Jakarta. Beberapa petinggi TNI Polri di Timur Timur termasuk Panglima ABRI Jenderal TNI M. Yusuf menyempatkan diri mengunjungi Yusuf dan melihat langsung stasiun TVRI yang telah direbut. Atas keberhasilannya merebut TVRI, Mabes ABRI lantas menawarkan kenaikan pangkat kehormatan, namun Yusuf menolaknya. Yusuf hanya meminta agar ia dan anak buahnya diberikan kesempatan bersekolah. Akhirnya Yusuf beserta beberapa anak buahnya yang berprestasi mendapat kesempatan untuk bersekolah dan terus berkarir hingga mencapai perwira tinggi di kepolisian. Yusuf sendiri mendapat kepercayaan untuk mendampingi Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selama berkarir di kepolisian, Yusuf Manggabarani lebih banyak bertugas di lingkup Brimob, bahkan sampai menjabat Kepala Korps Brimob pada tahun 2001. Setelah bertugas di sejumlah pos penting kepolisian, polisi spesialis daerah konflik ini kemudian menjabat Wakapolri pada tahun 2010 dan pensiun pada tahun 2011. Yusuf Manggabarani adalah panutan. Walaupun mantan jenderal bintang 3, namun ia tidak mau diistimewakan. Hal itu terbukti saat ia antring membuat surat izin mengemudi di Polrestabes Makassar. Bahkan dalam sebuah peristiwa, ia secara berani memberikan dadanya untuk ditembak menjahat. Dan uniknya, peluru yang ditembakkan jatuh tepat di depannya. Seluruh perjalanan serta pengalaman Yusuf Manggabarani di kepolisian terekam secara lengkap dalam buku Yusuf Manggabarani Cahaya Bayangkara.